Selamat datang di vlog saya, rekan-rekan seperjalanan rohani yang saya hormati dan kasihi. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Apakah kita pernah memiliki perasaan tidak puas dengan kehidupan ini? Mungkin kita sudah memiliki banyak hal, namun masih ada yang kurang. Perasaan ini sering datang saat kita mencari kepuasan dalam hal-hal duniawi yang sementara. Kita merasa kosong, dan kadang itulah yang membuka pintu bagi dosa, keinginan untuk lebih, yang akhirnya membawa kita jauh dari kehendak Tuhan. Namun ada kabar baik bahwa Tuhan ingin memberi kita kepuasan sejati yang tidak pernah mengecewakan. Hanya di dalamnya kita bisa menemukan pemenuhan yang sesungguhnya, yang memenuhi setiap ruang hati kita. Jika video ini memberkati kita dan menguatkan perjalanan rohani kita, mari kita sebarkan berkat ini. Klik tombol subscribe agar kami bisa terus berkembang bersama dalam iman, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang juga membutuhkan penguatan dari Tuhan. Dengan membagikan, kita ikut memperluas kasih dan kebenaran Tuhan kepada lebih banyak orang. Mari kita terus mencari kepuasan sejati dalam Kristus dan hidup dalam kemenangan yang telah Dia berikan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan iman ini. Yuk kita simak terus dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya akan menyampaikan sebuah kisah, di mana kisah ini adalah sebuah kisah yang true story. Suatu kali ada seorang pria berusia 40 tahun datang ke praktek saya. Dari cara dia berjalan, saya memiliki kecurigaan bahwa dia itu memiliki sakit, ya mohon maaf, PMS ya, tetapi bukan yang namanya premenstrual syndrome, tetapi penyakit menstrual seksual. Kenapa saya tahu? Karena dari cara jalannya itu sangat berbeda. Orang yang berjalan dengan mengalami penyakit yang tanda kutip adalah sesuatu yang aneh, maka dia akan berjalan dengan sedikit melihat ke kanan kiri seperti orang yang takut, orang yang malu. Jadi dari situ kita kelihatan ya, dimana kalau penyakit menurut seksual ini adalah penyakit yang terjadi akibat ya kesalahan di dalam melakukan hubungan. Dan benar saja setelah saya periksa, maka dia terkena penyakit Raja Singa ya. Lucu nama penyakitnya Raja Singa ya. Sesuatu hal yang kayaknya menyeramkan gitu ya. Tapi memang menyeramkan karena ada penyakit yang mengakibatkan namanya kencing nanah. Nah, Raja Singa. Jadi bukan karena singanya, tetapi karena kelakuan seksual yang tidak diawasi dan tidak dijaga dengan benar. Nah, lalu saya mulai bertanya tentang kronologi bagaimana itu bisa terjadi. Intinya ya, pasien itu atau dia mengatakan bahwa karena istrinya memiliki masalah kesehatan sehingga dia tidak bisa lagi meminta ya keinginan atau libidonya itu dipenuhi oleh istri. Akhirnya dia menyalurkan di tempat yang salah dan akhirnya menderita penyakit kelamin. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana ketidakpuasan bisa menjadi akar dari tindakan yang salah. Ini juga diperlihatkan dalam firman Tuhan. Ketika Kain dan Habel ya mempersembahkan, kemudian terjadi ketidakpuasan daripada Kain karena persembahannya tidak diterima, sedangkan Habel diterima, maka di dalam Kejadian 4 ayat 7 dikatakan, jika engkau berbuat baik, tidak engkau akan diterima. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menginginkan engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Rekan-rekan seperjalanan rohani, ingatlah, iblis hanya bisa bermain di level pikiran. Jangan biarkan iblis bermain di level pikiran dan di level keinginan saja. Karena di dalam 1 Petrus 5:8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling-keliling seperti singa yang mengaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi jika keinginannya tidak dibuahi atau tidak dilakukan, maka dosa atau maut tidak terjadi. Dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 14-15 dikatakan bahwa tetapi setiap orang yang dicobai, ia tergoda oleh keinginan sendiri yang menarik dan menggoda dia, lalu keinginan itu kalau telah dibuai melahirkan dosa, dan dosa kalau sudah matang melahirkan maut. Jadi
keinginan yang tidak tepat dan kita lakukan, maka menjadi sebuah dosa, dan dosa mendatangkan maut. Lalu bagaimana supaya kita bisa mencari kepuasan di dalam Tuhan? Satu, di dalam Filipi 3:8 dikatakan oleh Paulus bahwa sungguh aku menganggap semuanya itu rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku jauh lebih mulia daripada semuanya itu. Ketika kita mengenal Tuhan dengan baik, cinta Tuhan yang sungguh-sungguh kepada kita, kemuliaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita, dan janji-janji Tuhan yang dapat dipercaya dalam kehidupan kita, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus adalah yang terutama yang bisa memenuhi kebutuhan daripada segala keinginan kita. Yang kedua, dalam Matius 6 ayat 19-21 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Jadi fokus kita yang kedua harus beralih daripada hal-hal duniawi kepada hal-hal kerajaan Tuhan. Jadi fokus kita harus kepada Tuhan, bukan fokus kepada keinginan, tapi fokus kepada Tuhan kita. Yang ketiga, dari Filipi 4 ayat 19 dikatakan oleh Paulus, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaannya yang dalam kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Jadi janji ini mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah sumber segala pemenuhan, dan kita tidak perlu khawatir atau terobsesi dengan apa yang kurang dalam hidup kita. Pasti Tuhan akan cukupkan. Yang keempat, dari 1 Tesalonika 5:18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketidakpuasan tadi sering muncul karena kita tidak menghargai dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi Tuhan mengajarkan untuk kita bersyukur atas segala berkat yang ada dalam hidup kita. Berkat besar, berkat kecil, semua adalah pemberian Tuhan. Dan poin yang terakhir, dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan, aku berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti kedagingan. Ketika kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, kita melibatkan Roh Kudus, kita akan berjalan bukan menurut kedagingan, tetapi menurut keinginan Roh, yaitu keinginan Bapa di surga. Maka kita akan diberi kekuatan untuk menahan godaan dan menjaga hati dari hasrat untuk berbuat dosa. Rekan-rekan seperjalanan rohani, meskipun keinginan yang buruk atau pikiran jahat mungkin tampak seperti hal kecil yang tidak berbahaya, tapi kita harus berhati-hati, karena pada akhirnya ketika dosa dimulai dalam hati kita, maka apa yang kita pikirkan bisa berkembang menjadi tindakan yang merusak hubungan kita dengan Tuhan dan bersama. Jangan biarkan keinginan itu tumbuh tak terkendali, tetapi serahkanlah kepada Tuhan. Cari kepuasan sejati hanya di dalamnya, dan biarlah Roh Kudus mengarahkan hidup kita. Mari kita jaga pikiran kita, perbarui hati kita, dan hidup dalam kemenangan yang telah Kristus berikan.